Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Mengawali khutbah Id pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pagi hari ini kita ikut mengagungkan syiar Allah melalui pelaksanaan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini di 10 Zulhijjah ini Allah ridhoi dan Allah berikan pahalanya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita. Bahkan siapa yang ittiba kepada Rasulullah, maka cinta dan kasih sayang Allah serta ampunannya akan diperolehnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari yang mulia ini 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, kita memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Sehari sebelumnya, saudara-saudara kita di Arab Saudi dan sekitarnya, termasuk jutaan jamaah haji, telah lebih dulu berhari raya. Perbedaan yang ada hendaknya saling menghargai dan menghormati. Perbedaan tidak boleh membuat kita terpecah belah. Perbedaan menyatukan kita dalam keindahan bertoleransi. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini juga kita kembali diingatkan pada kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah uji kecintaannya antara cintanya kepada keluarga dan cintanya kepada Allah. Alhamdulillah, cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Hal ini membuat kita, bahkan Nabi Muhammad SAW, harus mengambil pelajaran dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan merenungkan 4 pelajaran penting yang terdapat pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran pertama adalah berbaik sangka kepada Allah. Dalam kitab Anbiya Allah atau Nabi-Nabi Allah yang ditulis oleh Ahmad Bajat menjelaskan
bahwa pada suatu hari Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia memerintahkan kepada istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dan membawa bayinya. Perempuan itu segera berkemas untuk melakukan perjalanan yang panjang. Pada saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum disapit. Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu menunjukkan tidak adanya kehidupan. Di tempat itu beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata, beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan, beliau melangkah meninggalkan tempat itu. Tentu saja Siti Hajar terperangah diperlakukan demikian. Dia membuntuti suaminya dari belakang sambil bertanya, "Ibrahim, hendak pergi kemana kau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu apapun ini?" Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus saja berjalan. Siti Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, tetapi Ibrahim alaihissalam tetap membisu. Akhirnya Siti Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia ingin memastikan dugaannya itu dengan bertanya, "Allahu amaruka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, "Na'am, benar." Kemudian istri yang salehah dan beriman itu berkata, "Idzan falan yudayyi'an Allah." Kalau begitu, kami tidak akan disia-siakan selagi Allah bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan engkau pergi. Kemudian Ibrahim terus berjalan meninggalkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, maka tidak akan ada yang menyengsarakannya, tidak akan ada yang dapat mencelakainya, tidak akan ada yang dapat melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia sengsara bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnuzon, berbaik sangka pada kebaikan Allah. Padahal nikmat Allah yang telah Allah berikan lebih banyak daripada murkanya. Oleh karena itu, kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah menjelaskan dalam hadis qudsi bahwa dia sesuai dengan persangkaan hamba-Nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Tuhannya, "Yaqulullahu ta'ala, ana inda zanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi zira'a, wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'a, wa in atani yamshi ataituhu harwala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, "Aku tergantung persangkaan hambaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."
Manusia wajib berbaik sangka kepada Allah, apapun keadaannya. Allah akan berbuat terhadap hambanya sesuai persangkaannya. Jika hamba itu bersangka baik, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Jika hambanya itu berburuk sangka, maka berarti ia telah menghendaki keputusan yang buruk dari sisi Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang berbaik sangka kepadanya. Seorang hamba yang bijak adalah mereka yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika ia diberi kenikmatan, ia merasa bahwa hal itu adalah karunia dari Allah. Ia tidak merasa dimuliakan dengan kenikmatan duniawi tersebut. Dan jika dia diuji dengan penderitaan atau kekurangan, ia merasa bahwa Allah sedang mengujinya agar ia dapat meraih tempat yang mulia. Ia tidak berburuk sangka dengan menganggap Allah tidak adil atau Allah telah menghinakannya. Kita harus belajar kepada Siti Hajar. Walaupun dia seorang wanita yang baru mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang, tetapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Siti Hajar saja. Kisah ini bukan untuk zaman itu saja. Akan tetapi kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya dalam segala hal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Pelajaran kedua adalah mencari rezeki yang halal. Setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwahnya kepada Allah, Siti Hajar menyusui Ismail sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas matahari saat itu menyengat sehingga terasa begitu mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari, air yang dibawa habis, air susunya pun mengering. Siti Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran membayangi Siti Hajar. Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai di kaki bukit Sofa. Kemudian dia naik ke atas bukit itu. Ditaruhnya kedua telapak tangannya di kening untuk melindungi pandangan matanya dari sinar matahari. Kemudian dia menengok ke kanan dan menengok ke kiri, melihat ke sana kemari, mencari sumur, manusia, kafilah ataupun berita. Namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap dalam pandangan matanya. Maka dia bergegas turun dari bukit Sofa dan berlari-lari kecil sampai di bukit Marwah. Dia naik ke atas bukit itu. Barangkali dari sana dia bisa melihat seseorang, tetapi tidak seorang pun yang dilihatnya. Hajar turun dari bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Sofa dan naik ke atasnya. Kemudian dia ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Siti Hajar bolak-balik antara 2 bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada rahasia yang jarang dikupas dari kejadian ini, yaitu kesungguhan Siti Hajar dalam mencari air, mengupayakan segala tenaganya bolak-balik dari Sofa dan Marwah. Walaupun bolak-balik dari Sofa dan Marwah belum mendapatkan air, dia tetap terus berusaha. Dan walaupun akhirnya air itu keluar dari dekat anaknya, ini memberikan pelajaran kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki dengan mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Karena kita diperintahkan bukan cuma melihat hasil, tetapi juga usaha dan tenaga yang kita keluarkan. Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Ketika itu Rasulullah melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitaman, seperti lama terpanggang matahari.
Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu wahai Sa'ad?" Maka Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak pernah tersentuh api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Hikmah dari kisah ini yaitu terdapat tanggung jawab seorang Sa'ad bin Mu'az al-Ansari dalam menafkahi anak dan istrinya melalui rezeki yang halal. Tangan yang semata-mata berada di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan amanah. Rasulullah bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi." Tidaklah sekali-sekali seseorang itu makan makanan lebih baik daripada apa yang dimakannya, kecuali dari hasil jeripayahnya sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil jeripayahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Al-Jum'ah ayat 10. Ayat ini memotivasi kita semua untuk bekerja keras setelah melaksanakan sholat, karena dengan bekerja kita akan mendapat rezeki yang halal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, berhati-hatilah terhadap barang haram yang masuk ke tubuh kita, karena tidaklah tubuh yang di dalamnya ada barang haram, kecuali neraka adalah lebih berhak untuk menjadi tempat kembalinya. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Sa'ad, murnikanlah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya. Demi yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal baiknya selama 40 hari. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih layak untuk membakarnya." Hadis riwayat At-Tabrani. Dan juga ketika tubuh termasuki dengan barang haram, maka selama 40 hari amal ibadah tidak diterima oleh Allah, dan juga dosa-dosa yang diperbuat akan dicatat oleh para malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga adalah berkorban untuk Allah Ta'ala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim tertambat kuat kepada putranya itu. Tidak mengherankan karena Ismail hadir dikala usia Nabi Ibrahim sudah tua. Itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Namun Allah hendak menguji kecintaan Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang besar disebabkan cintanya kepada Ismail itu. Dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma'za tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau dapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Renungkanlah bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk dalam batinnya? Salah besar jika ada yang mengira bahwa tidak ada pergulatan pada diri Ibrahim. Tidak mungkin ujian sebesar ini terbebas dari pergulatan batin. Ibrahim berpikir, mengapa? Ibrahim membuang jauh-jauh pikiran itu. Bukan Ibrahim namanya,
jikalau beliau mempertanyakan kepada Allah mengapa atau karena apa. Karena orang yang mencintai tidak akan bertanya mengapa. Ibrahim hanya berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan kepada anak itu saat beliau hendak membaringkannya di atas tanah untuk disembelih. Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata yang jujur dan lemah lembut kepada putranya, ketimbang menyembelihnya secara paksa. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail dan ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah, walaupun yang dikorbankan adalah diri Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah dalam segala hal di kehidupan ini. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti mendekatkan diri. Dalam fikih Islam dikenal dengan istilah udhiyah. Sebagian ulama mengistilahkan dengan an-nahar, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Wa sholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Akan tetapi pengertian korban bukan sekedar menyembelih binatang korban dan dagingnya kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Secara filosofis, makna korban meliputi aspek yang lebih luas. Ibadah korban memiliki makna dan simbolisme yang mendalam dalam Islam. Dalam melakukan korban, umat Islam menunjukkan ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan diri kepada Allah. Kurban juga mengingatkan kita tentang nilai-nilai seperti kesederhanaan, berbagi, dan kepedulian sosial. Selain itu, kurban mengajarkan kita tentang arti penting memberikan yang terbaik daripada apa yang kita miliki untuk kepentingan umat manusia dan menghormati nilai-nilai kasih sayang dan belas kasihan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu pada halaman 595. Wal hikmah min tashri'iha huwa syukrullah ala ni'amihi al-muta'addidah wa ala baqa'il insan min amin li amin wa li takfiris sayi'at anhu imma birtikabil mukhalafah au naqsul ma'murat wa li tawsi'ati ala usratil mudahi wa ghairihi. Hikmah di syariat kurban adalah sebagai upaya mensyukuri nikmat Allah atas limpahan nikmatnya dan juga untuk rasa syukur manusia karena masih dianugerahkan umur yang panjang saban tahun, dan untuk melebur dosa dari orang yang berkorban. Ada kalanya dosa tersebut karena melanggar larangan Allah atau lalai dalam melakukan ketaatan, serta bertujuan untuk melapangkan rezeki atas keluarga orang yang berkorban dan selainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam konteks sejarah, di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, makna pengorbanan amat luas dan mendalam. Sejarah para nabi misalnya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabat itu harus dibayar dengan pengorbanan yang teramat berat yang diderita oleh umat Islam di Mekah ketika itu. Umat Islam disiksa, ditindas, dan sederet tindakan keji lainnya dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah pernah dilempari dengan batu oleh penduduk Taif, dianiaya oleh Ibnu Mu'id ketika leher beliau dicepit dengan usus onta. Abu Lahab dan Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam. Para sahabat seperti Bilal ditindih dengan batu besar yang panas di tengah sengatan terik matahari siang. Yasir dibantai dan istrinya yang bernama Sumayyah ditusuk kemaluannya beliau dengan sebatang tombak. Tak hanya itu, umat Islam di Mekah ketika itu juga diboikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang, pernikahan, dan lain sebagainya. Akibatnya, beberapa dari mereka kelaparan sehingga menderita. Keluarga Rasulullah SAW termasuk di dalamnya. Saat-saat diboikot oleh musyrikin Quraisy,
hingga beliau sekeluarga terpaksa memakan kulit kayu, daun-daun kering, bahkan kulit-kulit sepatu bekas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pelajaran keempat atau yang terakhir adalah mendidik keluarga. Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapat pendidikan dari ibunya. Dan Siti Hajar tidak akan menjadi seorang yang penyabar jika tidak dididik oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak akan dapat sabar jika tidak mendapat tarbiyah dari Allah melalui wahyunya. Seorang anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang panjang. Maka peran orang tua dalam membentuk perilaku yang berakhlak mulia sangat dibutuhkan. Perhatian maksimal kepada anak semenjak dari masa mengandung, melahirkan hingga sampai masa pernikahannya. Kewajiban ini diberikan di pundak orang tua oleh agama dan hukum masyarakat. Karena seseorang yang tidak mau memperhatikan pendidikan anak dianggap orang yang mengkhianati amanah Allah. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggungjawaban setiap orang tua tentang perlakuan mereka kepada anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu adalah yang kau sayangi dan yang kau pertahankan di dunia ini. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin rumahmu, kendaraanmu, dan apa-apa yang kau miliki. Ibrahim tidak pernah diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semua yang kita miliki adalah milik Allah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesolehan Nabi Ibrahim, kesabaran Siti Hajar, dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semua, agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id yang berbahagia, akhirnya pada hari yang mulia ini, sambil memanjatkan takbir dan tahmid, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan penuh harap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara sanak saudara dan handai tolan kami ada yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Maka terimalah haji mereka sebagai haji yang mabrur, dan selamatkan perjalanan mereka sehingga dapat kembali berkumpul bersama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada yang belum dapat memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Maka berilah kami kelapangan rezeki dan kesehatan, agar di tahun-tahun mendatang kami dapat memenuhi panggilan-Mu ya Allah, ya khairul raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara saudara kami sebangsa tahun ini, khususnya di Palestina, mereka telah menghadap-Mu karena peperangan ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa mereka. Ya Allah, tolonglah mereka untuk membela diri mereka, membela agama-Mu ya Allah, membela kemanusiaan, dan berikan ilham kepada setiap muslim untuk memiliki kepedulian terhadap rakyat Palestina. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat-Mu telah amat banyak Engkau berikan kepada kami, berupa rezeki yang tidak mungkin kami dapat menghitungnya. Tetapi kami menyadari bahwa dari rezeki-Mu itu terlalu sedikit yang telah kami sisihkan,
Maka jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, yang senantiasa menginfakkan harta kami di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah permohonan kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha pemurah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Rabbana wa taqabbal du'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.